antum meninggal atau orang tua belum masih ada ya, ini antum. Ini antum ada yang sudah meninggal? Udah. Ada ya? Mewariskan ke orang tuanya enggak? Ada. Berupa apa? Harta. Tanah. Harta tanah. Warisan neneknya ke orang tuanya. Kan begitu ya? Kalau para nabi, para anbiya apa warisan? Bukan tanah, bukan harta. Tanah harta buat apa sih? Yang mau dibawa mati? Dibawa mati enggak? Enggak ada kan? Ada yang bawa mati rumah? Dikubur sama rumah-rumahnya? Oh ada waktu itu ya, ada. Hah? Ada yang motor pasnya dikubur itu asli? Yang bener? Ada itu orang Indonesia. Dia kuburnya geblek gitu, sama-sama geblek. Konten kali. Ya, dikubur. Buat apa itu? Buat oleh-oleh, buat bekal. Naik motor di akhirat. Naik motor di akhirat. Wong desa, wong gila. Cak gemblung. Ya. Itu ya enggak akan lah. So kita Kak Afif punya rumah ya, rumahnya tingkat 10 tingkat kayak hotel. Ya istri 2, anaknya 20, kalah kayak dibangun. 20 dibawa mati nggak kira-kira? Ya. Rumahnya yang 10 tingkat, istrinya banyak, anaknya banyak, dibawa mati nggak? Enggak. Tetap kita akan bawanya apa? Satu helai kain kafan. Rumah yang 10 tingkat kita akan tinggalkan, harta yang begitu banyak kita akan tinggalkan, kita punya sawah kita tinggalkan, kita punya embe ribuan, ratusan embe kita tinggalkan juga. Bahkan anak kita meninggalkan kita. Memang ada yang mau nungguin dek, nek, nanti ayah meninggal, kamu kan sayang ke ayahnya ya, nanti tungguin ayahnya di kuburannya. Ih takut katanya, tidak ada sopong gitu kan. Tinggalin sama anak istrinya juga, istri yang ia cintai juga ikut meninggalkan. Ada yang istrinya setia, Nikah lagi. ngomong kosong, bullshit. Bang, ini mas setia banget, cinta mati. Andaikan abang ini andaikan abang mati gitu kan, nggak ada lagi orang yang dengan abang. Saya cinta mati. Asli, ini bilang bedaku. Benar gitu kan. Nanti kalau saya mati ya, mati saya di kuburan ya, najis gitu. Mau takut. Berarti bukan cinta semati, bukan cinta sejati. Cinta sejati harus nunggu di kuburan. Bantu kalau ada pertanyaan dari malaikat mengungkapkan. Ya enggak? Kenapa ditinggal? Berarti bukan cinta sejati. Enggak ada cinta sejati itu, bohong kosong. Cinta sejati hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bangun cinta itu di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keluarga, kita punya adik, punya guru, punya siapapun itu, ya harus dasarnya hubbullah wa hubbur rasul. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Jangan kita cinta itu jangan terlalu berlebih. Kita punya istri jangan terlalu berlebih. Kita punya orang tua jangan terlalu berlebih cinta kepada orang tua. Katanya kalau kita cinta berlebih Allah ambil. Dipisahin biasanya. Ya cinta gak cinta pasti Allah ambil. Enggak katanya. Iya. Kalau seorang ibu sayang kali sama anaknya. Ya. Bisa. Yang paling inti itu Sayyidina Umar pernah ditanya oleh Rasulullah SAW. Jadi kita ya Umar gitu, siapa yang paling aku cintai? Oh saya ya Rasul, diri saya cintai. Baru keluarga saya, baru engkau ya Rasulullah. Dimarahin sama Rasulullah, salah engkau Umar gitu kan. Yang harus kau cintai yang pertama Allah, yang kedua Rasulnya, yang ketiga diri engkau. Jika baru keluarga engkau. Oh yaudah Rasul, saya sekarang yang saya cintai adalah Allah, yang kedua Allah, yang satu Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga jiwa saya baru keluarga saya. Begitu. Ya. Begitu. Jadi kita harus menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasul lebih tinggi kepada yang lain-lain. Nah, Rasul itu mewariskan apa? Ilmu. Ya. Rasul tidak mewariskan dinar wa dirham, tapi ilmu. Maka kita ini termasuk pewaris Nabi. Jadi kita ini adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Kita dapat warisan. Ya enggak? Dapat warisan. Beruntung banget. Orang tuanya konglomerat, warisannya gede.
Si Heru nikah sama janda kaya banget gitu kan. Lu nikah sama emak-emak sih umur 40 tahun enggak apa-apa, tapi kan warisannya gitu. Lihat di hotel aja udah 5, perusahaannya ada 10, peternakannya ada 12 gitu kan. Lumayan warisan. Senang enggak? Dunia kita dapat warisan dari Rasul berupa ilmu. Senang. Kenapa? Karena ilmu itu bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan siapa yang keluar mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi kita tidak akan mudah. Ya, menuju surga itu akan mudah. Kenapa? Karena kita dapat warisan yang paling mulia berupa ilmu. Yang kedua, ikhwan para santri, ilmu itu abadi abadah. Dunia itu fana akan sirna. Jadi ini berbicara keutamaan ilmu ya. Ilmu itu abadi abadah. Dunia itu akan sirna. Ilmu itu abadi, dunia akan sirna. Contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang miskin, ahlu sufa, kemudian dia tidak punya harta, tidurnya hanya di emper masjid. Ya kan? Sampai sekarang namanya Harun tidak? Harun kan? Ya. Harun. Orang mengenang beliau kan? Padahal udah meninggal belasan abad. 12-13 abad yang lalu, 1300 tahun yang lalu. Tapi namanya masih terkenal, tidak terkubur, masih ada disebut-sebut. An Abi Hurairah, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah. Kenapa? Karena beliau adalah ahli ilmu, menghafal hadis terbanyak di sahabat Rasulullah SAW. Jadi beliau itu memilih ilmu, sehingga ilmu itu abadi, sehingga dia kebawa abadi. Jadi ilmu itu penting ikhwan, daripada dunia. Al-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat oleh Allah. Itu kira-kira saya disebutkan masanya Abu Hurairah, benar malah Mendengar di di alam barzah. Ya, menyaksikan Allah yang memberikan sehingga Allah itu bisa menerima, bisa di alam barzah itu. Iya. Dalam kitab Ar-Ruh, Muqayyim menjelaskan bahwa orang di alam barzah itu dia bisa menyaksikan kita yang lagi di dunia. Dia menyaksikan, bahkan lebih jelas daripada kita. Bisa. Ya. Makanya kenapa kita disunahkan ketika ketemu orang, ketemu kuburan, membaca salam. Itu dijawab salamnya oleh ahli barzah. Didengar. Cuma kita nggak dengar aja. Aidul, idza mata al-insan inqata'a illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lahu. Jadi ketika manusia itu mati, maka akan terputus semua amalnya. Semua amal akan terputus. Nggak akan ngocor lagi kalau kita mati. Kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jadi wakaf. Kita wakaf. Kalau antum pengen masih berpahala walaupun sudah mati, maka seringlah berwakaf. Wakaf itu menyumbangkan harta kita, dibangun benda-benda yang bisa bermanfaat untuk umat, masjid, kemudian pesantren. Ya. Selama barang tidak hancur, maka pahala akan terus mengalir kepada mayit. Selama barang tidak hancur dan dimanfaatkan, maka pahala akan mengalir. Kalau barang tidak dimanfaatkan, tidak akan mengalir. Wakaf masjid tapi nggak ada jamaahnya, nggak akan mengalir. Nggak dimanfaatkan, harus dimanfaatkan. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu dia akan mengalir terus walaupun kita sudah mati. Contoh saya nanti mati, pasti akan mati. Ilmunya saya amalkan, saya ajarkan kepada Jabir. Jabir nanti ngamalin. Jadi ustaz, dia punya murid lagi mengajarkan. Maka saya akan kebagian tanpa mengurangi pahala Jabir. Banyak ngocok terus. Oh kalau begitu, kalau kita sebagai pengajar, sekitar murid-muridnya mengamalkan kebagian. Guru saya kayak Ibnu Zuhri
Al-Maghfurullah, beliau sudah meninggal, mengajarkan tentang dari Junubiyah Nahwu. Saya ngajari lagi ilmu saya dari beliau sangatnya. Maka beliau kebagian. Setiap murid-murid yang beliau ajarkan, kemudian beliau mengajarkan lagi, maka ngocor ganjarannya kepada Kiai Saifuddin Zuhri almarhum. Gitu ya. Saya punya guru dalam bidang fikih, Kiai Maksum Ahmad Hasan almarhum, pakar fikih di Jawa Barat. Ya, saya ajarkan lagi itu takrib kepada para santri. Maka beliau kebagian di dalam barisan itu, ngocor. Kata Syekh Mufti Syekh Jum'ah itu, jadi memang kalau ada orang ngirim hadiah itu, nanti di alam barzah itu dia akan berbentuk hadiah kayak bingkisan. Kayak jadi dia. Jadi, oh ini ada hadiah. Itu dia sama Allah dilihatkan. Oh pengirimnya Adam. Oh sekarang Adam lagi ngaji. Cuma lagi bobo ngajinya. Tapi karena dia baca doa, dapat dia. Gitu kan? Dapat kepada ahli barisan. Ngantuk-ngantuk tapi masih hadiah. Gitu kan? Dapat itu. Ilmu juga dapat. Ada kiriman hadiah berupa pengalaman, pengamalan ilmu. Murid-murid saya mengamalkan, saya dapat bagian. Maka barzahnya terang dan ditinggikan derajatnya, saja ditinggikan derajatnya. Nah itu. Makanya ahli ilmu itu senang. Kenapa? Karena dia nanti pahalanya bakal gede walaupun sudah meninggal. Saya punya guru kayak sebenarnya Zuhri, kayak Maksum Ustaz Maksum punya guru kayak Ayah Banjar punya guru terus sampai ke Syekh Khalil Bangkalan punya guru sampai ke Imam Nawawi punya guru sampai ke Syafi'i, ya terus ke atas sampai ke Rasul. Jadi silsilah keilmuan tadi itu nanti akan dapat. Berarti yang ujungnya apa? Rasul dapat pahala. Ngocor. Berarti umatnya yang mengamalkan semuanya ngocor mengkerucut ke Rasulullah SAW. Kayak MLM ya. Multi level marketing. NASA baru ya. Bukan. Iya. Ya gitu. Itu kayak pergi ke kota-kota. Itu seperti itu. Jadi kita nih pencari ilmu itu orang yang mendapat warisan yang baik. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Ilmu yang akan abadi. Jadi pemilik ilmu itu tidak akan merasa lelah. Pemilik ilmu tidak akan merasa lelah. Tapi kalau pemilik dunia lelah kita. Ya nggak Kang Afif? Ya. Kalau saya takut digasak, dicuri gitu kan. Khawatir. Itu kan HP saya baru beli takut digasak atau dicuri, ya kan? Nah itu. Tapi kalau ilmu bisa dibawa kemana-mana. Takut nggak kita? Nggak. Ilmu saya takut dicuri, nggak ada. Bawanya berat banget kenapa? Kayak bawa beban 5 kilo, kenapa? Tadi mau belajar tasrifat, bohong gitu kan? Berat gitu kan? Berat nggak? Nggak. Nggak kan? Antum belajar tasrifat dari awal sampai akhir, berat nggak bawanya? Coba kalau bawa kitabnya, timbang berapa? Itu belum tamat dong, ya kan? Penghafal Quran, hafal Quran, bawa nggak? Ketika hafal Quran berat nggak dia bawa? Enggak kan? Tapi kalau bawa Qurannya berat nggak? Berat. Ya. Imam Ahmad ibn Hanbal hafal 1 juta hadis, 1 juta hadis. Mungkin kalau dibukukan berapa jilid ya? Berapa jilid? 1 juta hadis. Ya mungkin satu akar ya, satu rak gede ya. Coba untuk panggul tuh pakai karung, nah, itu mungkin 2 kintal. Ya, 2 kintal. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis, nggak perlu dipanggul di sini. Kata ilmuwan penelitian. Jadi otak manusia itu memorinya itu kalau ditimbang itu 1 sendok teh. Sendok teh Pak. Kalau mau dimasukkan informasi yang ada di perpustakaan bisa, bahkan masih kosong.
berapa tera itu. Ini andaikan ini perpustakaan penuh dengan buku. Buku itu dimasukkan ke memori yang ada di otak kita. Ya, ini kata Harun Yahya ya. Karena dia itu banyak ilmuwan-ilmuwannya. Itu 1 sendok teh. Itu bisa masuk. Nah, kita apa masuk nggak, tapi nggak tahu caranya, cara masukinnya. Copy paste lah. Cara merojak Muhammad bin Hambal contohnya ya, terbukti loh Imam bin Hambal apa 1 juta, 1 juta hadis itu banyak nih. Pengakuan anaknya, ayah saya itu apa 1 juta hadis, kok bisa tahu? Saya teman hafalannya, saya yang menjadi teman simaan hafal hadis. Gitu. Berat nggak bawa? Tidak berat kan? Tapi kalau bawa buku berat. Jadi ilmu itu kalau kita jadi memiliki ilmu tidak lelah menjaga, tidak lelah membawa, tidak lelah memeliharanya. Tapi kalau kita memiliki harta lelah gitu. Ya, Ustaz ini udah pulang berapa kali nih? Pindah-pindah. Ada 13 kali. 13 kali pindah-pindah saya rumah. Selama 8 tahun. Sama 8 tahun pindah-pindah rumah dari Bekasi ke Awal nikah. Jakarta ke Bekasi ke Banjar, Bekasi udah berapa kali. Pondok Gede. Capek, kenapa bawa barang gitu aja. Makanya capek. sekarang saya nggak banyak barang-barang, kulkas nggak ada, TV nggak ada. Capek. Terus lemari yang bisa disusun, dibuka-buka, dibongkar-bongkar plastik. Biar apa? Mudah barang bawa-bawanya. Capek. Membawa kita capek. Coba andaikan barang-barang itu bisa disimpan di sini ya. Itulah namanya dunia itu seperti itu. Tapi kalau kita bawa ilmu, maka tidak akan lelah, tidak akan capek. Dunia bikin capek. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallah. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.